Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini, yaitu untuk mata kuliah Rekayasa Proses Produk Serat atau disingkat RS, pertemuan keempat. Di mana di pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai aliran fluida dalam pencetakan serat. Ya, jadi intinya saya akan menjelaskan dalam mencetak atau sintesis serat itu, kita akan memanfaatkan berbagai macam aliran fluida, berbagai jenisnya. Apa saja sih aliran fluidanya? Nah, sebelum kita masuk materi, saya coba kasih video singkat dulu seperti biasa ya, yang menunjukkan ini adalah wet spinning of polyacrylonitrile fibers. Jadi, menunjukkan proses bagaimana wet spinning untuk pembentukan polyacrylonitrile fiber atau serat polyacrylonitrile. Sumbernya dari Aachen University YouTube channel. Oke, supaya kebayang bagaimana sih aliran fluida atau pembuatan serat ini menggunakan wet spinning. Kita lihat dulu saja videonya, oke? Oke, cukup ya. Jadi kelihatan jelas di sana penjelasannya atau dari videonya untuk bagaimana sih proses wet spinning atau penggulungan ini untuk membentukkan serat polyacrylonitrile atau disebutnya serat PAN ya, PAN fibers tadi yang tadi di video barusan. Oke. Oke. Saya mulai dulu dari spinning itu sendiri. Jadi, pencetakan serat atau spinning itu adalah suatu teknik untuk membentuk serat dari bahan baku cair atau semi cair melalui proses aliran fluida. Nah, proses ini memainkan peran yang penting dalam industri tekstil dan juga komposit dan juga material dengan memastikan kualitas dan karakteristik serat yang dihasilkan. Serat yang diproduksi ini itu bisa digunakan ya terutama dalam tekstil ya, dalam pakaian, tekstil industri ataupun teknologi medis. Misalnya untuk membuat benang bedah hingga membuat material komposit gitu. Nah, sifat fisik dan juga mekaniknya dari serat ini, contohnya kekuatan dan elastisitasnya itu sangat bergantung dari apa? Dari proses pencetakan dan juga aliran fluida yang diterapkan. Di video ini saya akan fokus ke aliran fluidanya gitu. Oke. Nah, konsep umum aliran fluida dalam pencetakan serat. Pertama-tama, fluida itu apa sih? Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk di bawah tekanan eksternal. Ini fluida ini mencakup cairan dan gas yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan bentuk sesuai dengan wadahnya. Contohnya air, minyak,
udara, gas alam, dan juga bahan-bahan lain yang dapat mengalir. Jadi intinya yang dapat mengalir gitu. Itu namanya fluida. Oke? Pada dasarnya, proses pencetakan serat ini atau spinning ini memanfaatkan aliran fluida untuk mengalirkan bahan baku cair melalui lubang kecil yang namanya spinneret. Ya, di video tadi juga dijelaskan atau ditunjukkan spinneret itu seperti apa sih? Itu lubang kecil tempat keluarnya si serat itu. Yang nantinya dari spinneret ini akan membentuk filamen atau seratnya. Nah, jenis aliran fluida yang digunakan umumnya itu ada dua. Yang pertama adalah aliran laminar, itu adalah aliran yang stabil. Aliran ini ideal untuk menghasilkan serat halus dan juga seragam. Yang kedua adalah aliran turbulen. Sesuai namanya, ini adalah aliran yang lebih acak, turbulensi, dan bergelombang ya. Dan biasanya itu dihindari dalam pencetakan serat. Tapi, ini juga bisa digunakan untuk membentuk serat yang khusus gitu. Secara visual, seperti ini, aliran laminar dan turbulen ini. Jadi di laminar ini kelihatan ya, alirannya itu halus dan berlapis, lalu partikel-partikelnya itu fluida bergerak secara sejajar. Aliran ini cocok untuk proses memerlukan aliran yang seragam gitu. Sedangkan yang turbulen kebalikannya, ada vortex-vortexnya gitu. Jadi alirannya tidak beraturan dengan memiliki eddies atau pusaran dan juga vortex. Dan biasanya turbulen ini lebih efisien dalam pencampuran, tapi kurang ideal dalam pencetakan serat. Karena ini lebih, ya untuk mencampurkan alirannya itu lebih turbulensinya itu lebih enak gitu untuk mencampurkan suatu materi gitu. Tapi kalau untuk mencetak ya kurang bagus karena nanti jadinya berantakan. Beda dengan aliran laminar yang searah dan seragam ini uniform gitu. Saya lanjutkan di sini. Nah ini aliran fluida tadi kan ada dua. Relevansinya dalam pencetakan serat. Jadi saya mulai dulu dari aliran fluida. Aliran fluida itu adalah perpindahan atau gerakan partikel-partikel fluida, baik itu cairan atau gas, dalam suatu arah tertentu di bawah pengaruh perbedaan tekanan atau gaya eksternal lainnya. Nah, untuk aliran laminar, karakteristiknya tuh dia itu stabil, lalu aliran itu seragam atau uniform, lalu sedikit atau bahkan tidak ada pusarannya, tidak ada vortexnya gitu. Dalam pencetakan serat, relevansinya adalah ya, aliran ini sangat ideal untuk menghasilkan serat halus dan yang konsisten. Sedangkan yang satu lagi aliran turbulen, dia memiliki karakteristik tingkat campuran yang tinggi dan pola alirannya acak karena banyak vortexnya. Nah, dalam pencetakan serat, dia sebenarnya kurang ideal karena dapat mengganggu bentuk serat, tapi bisa digunakan dalam pencetakan serat dengan karakter khusus gitu. Ya, karakter turbulen gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, dalam pencetakan serat atau dalam spinning ini, ada dua hukum dasar pada aliran fluidanya. Yang pertama, ini mungkin sudah pada sering dengar ya di fisika dasar, hukum Pascal. Prinsipnya adalah, tekanan yang diberikan pada fluida dalam suatu wadah tertutup, dia akan diteruskan secara merata ke segala arah. Aplikasinya apa dalam pencetakan serat ini? Jadi, hukum ini memungkinkan kontrol tekanan fluida pada proses pencetakan serat, sehingga dapat menghasilkan ketebalan serat yang seragam gitu. Oke, yang kedua adalah hukum Bernoulli. Prinsipnya adalah, dalam suatu aliran fluida yang ideal, peningkatan kecepatan fluida dia akan menyebabkan penurunan tekanan atau energi potensialnya. Aplikasinya apa? Aplikasinya dari Bernoulli ini dapat digunakan untuk memahami pengaturan tekanan dan juga kecepatan fluida untuk mengontrol ukuran dan juga bentuk serat yang dihasilkan. Itu kira-kira dua hukum dasarnya dalam aliran fluida ini. Nah, teknik utama dalam proses spinning atau inti dari kuliah ini adalah saya akan menjelaskan 3 teknik utama dalam proses spinning. Jadi, saya review lagi atau refresh lagi. Spinning ini adalah suatu metode pencetakan serat dengan mengalirkan bahan baku cair atau semi cair melalui lubang kecil atau spinneretnya untuk membentuk serat kontinu yang kemudian dapat didinginkan atau dikeringkan. Nah, tekniknya itu ada 3. Pertama adalah wet spinning seperti yang dilihat di video barusan ya. Di situ, bahan bakunya itu campurkan ke dalam larutan, lalu disemprotkan ke dalam cairan koagulan, supaya dia nanti akan membentuk serat gitu. Contohnya, serat rayon atau serat akrilik. Lalu ada juga kebalikannya, dry spinning. Di sini, bahan bakunya itu dilarutkan dalam pelarut, kemudian disemprotkan ke udara panas, sehingga pelarutnya menguap,
dan menghasilkan serat yang kering, dry gitu ya. Contohnya serat asetat atau spandex. Yang terakhir adalah melt spinning, di mana di sini bahan bakunya dilelehkan dan disemprotkan ke udara dingin agar cepat membeku dan menjadi serat gitu. Contohnya untuk serat polyester dan nilon. Gambarannya kira-kira seperti ini ya. Untuk yang A ini adalah wet spinning, di mana si polimer yang dilarutkan, dissolved polymer, lalu disemprotkan melalui spinneret ini ke dalam bak koagulasi yang isinya adalah cairan khusus yang menyebabkan si polimer itu mengendap dan membentuk seratnya gitu. Ini seratnya yang dihasilkannya. Yang kedua adalah dry spinning, di mana si polimernya sama dilarutkan juga ke dalam pelarut, lalu disemprotkan melalui spinneret ini di dalam ruang penguapan, di mana di ruang penguapannya ada hot air atau udara panas untuk menguapkan si pelarut sehingga terbentuk nanti serat keringnya di sini, yang hasilnya adalah serat kering yang digulung. Sedangkan untuk yang ketiga, melt spinning ini, polimernya itu dipanaskan dulu, dicairkan hingga meleleh ya, dan lalu kemudian disemprotkan ke dalam udara dingin, cold air, sehingga polimer ini akan membeku dan menjadi serat yang langsung bisa digulung. Itu kira-kira gambaran secara garis besarnya ya mengenai proses spinning ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan secara detail alur prosesnya. Untuk wet spinning ini pertama adalah kita siapkan dulu bahan bakunya dalam larutan. Lalu larutan ini disemprotkan melalui spinneret ke dalam bak koagulan. Nah, nanti si seratnya akan terbentuk melalui proses koagulasi atau pengendapan dan kemudian ditarik gitu. Nah, serat yang terbentuk kemudian dicuci dan dikeringkan. Ini bisa dilihat di video yang di awal tadi ya. Jadi alurnya kira-kira seperti ini gitu, sampai akhirnya terbentuk serat. Nanti digulung-gulung di mesinnya gitu ya. Nah, jenis serat di wet spinning ini biasanya serat yang tidak tahan panas tinggi. Contohnya rayon, makanya dalam bentuk wet, nggak panas. Kalau panas nanti seratnya hancur gitu. Oke. Next adalah dry spinning. Alurnya, pertama bahannya itu dilarutkan dalam pelarut yang volatile, mudah menguap. Larutan tersebut kemudian disemprotkan melalui spinneret ke dalam udara panas. Pelarutnya akan menguap, lalu meninggalkan serat keringnya. Nah, serat yang kering tersebut itu dikumpulkan pada gulungan gitu. Nah, ini jenis seratnya itu adalah bahan yang mudah larut terutama ya, dan juga tahan panas yang medium sedang. Contohnya asetat. Yang terakhir adalah alur proses melt spinning, di mana pertama itu bahan bakunya dipanaskan dulu hingga dia meleleh, melting ya. Nah, lelehan ini disemprotkan melalui spinneret ke udara dingin. Jadi habis dipanaskan, langsung disemprotkan ke udara dingin atau cold air. Nanti si lelehannya akan membeku kan, membentuk serat yang padat. Nah, serat ini lalu dikumpulkan dan dapat melalui proses pemintalan lebih lanjut. Nah, ini biasanya yang banyak di industri karena jenis seratnya adalah serat sintetis yang tahan panas tinggi. Contohnya polyester dan nilon gitu. Oke, itu kira-kira jenis penjelasan mengenai aliran fluida dalam pencetakan serat dan juga jenis-jenis untuk spinning atau pencetakan seratnya itu sendiri. Kira-kira itu inti dari video kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.